Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elsa Diana Putri dengan NIM 204206744. Di sini saya akan menjelaskan outlook perekonomian pada tahun 2023. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023. Selanjutnya nilai tukar mata uang pada tahun 2023. Selanjutnya ada inflasi di tahun 2023. Selain itu juga ada pengangguran tahun 2023, ada harga minyak dunia di tahun 2023, dan ada IPM di tahun 2023. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi turun drastis, negatif 2,1%. Karena pandemi COVID-19, kemudian pada tahun 2021 meningkat menjadi 3,7%, di mana pada saat itu masa peralihan new normal. Pada tahun 2022 meningkat drastis sebanyak 5,2% di waktu sudah kembali normal saat ini, kemudian pada tahun 2023 diprediksi menurun tingkat menjadi 5,1% dikarenakan akan ada resesi. Selain itu, pemerintah juga memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional 2022 sebesar 5,0% pada APBD dan 5,4% ADO. Dan kemudian pada tahun 2023, pemerintah telah memperkirakan sebesar 5,2% APBD dan 5,0% ADO, sehingga pertumbuhan ekonomi pada 2023 akan mengalami penurunan dari tahun 2022. Selanjutnya, nilai tukar mata uang di tahun 2023. Bank Indonesia atau disingkat BI bersama dengan Komisi X1 DPR RI menetapkan asumsi nilai tukar rupiah pada level 15.070 per dolar Amerika Serikat. Hal ini dituangkan Rancangan Anggaran Tahunan Bank Indonesia atau dengan singkatan RATBI 2023. Angka asumsi BI ini lebih tinggi dari asumsi nilai tukar rupiah pada 14.800 US dollar yang utamanya mempertimbangkan masih tingginya ketidakpastian prospek ekonomi global. Asumsi rupiah ini akan menjadi acuan bagi Bank Indonesia untuk menjalankan operasional tahun depan. Jadi, untuk nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir melemah cukup cepat, tapi sejalan dengan prediksi pengetaan moneter dan inflasi yang lebih rendah dibandingkan tahun ini. Maka, tekanan terhadap rupiah dan capital outflow yang berkaitan dengan nilai tukar rupiah akan lebih rendah daripada tahun depan. Selanjutnya ada inflasi di tahun 2023. Bisa dilihat pada gambarnya. Di sini saya mengambil dari berita dengan penjelasan Bank Indonesia optimis bisa menekankan laju inflasi di angka 3% minus plus 1% di tahun 2023. Namun, beberapa dari BI, ekonom senior Indef Avialiani memperkirakan inflasi tahun depan masih di kisaran 6% di bawah 7%. Jadi saya lihat memang tahun depan mungkin inflasi itu tidak 3-4%, tapi mungkin di bawah 7%, tapi sekitaran mungkin 6%-an. Ungkap dalam Seminar Proyeksi Ekonomi Indonesia 2023. Pengelolaan ketidakpastian ekonomi di tahun 2022. Demikian memiliki dua alasan utama terhadap perkiraan tersebut. Pertama, inflasi dapat ditekankan karena saat ini mulai menjadi kemandirian pangan di daerah. Kemungkinan ini akan mulai kemandirian pangan itu akan tumbuh dari masyarakat secara grassroots.
ujarnya. Selain itu, ia melihat tren bisnis konglomerat sudah mulai mengarah ke industri pangan. Secara konglomerasi, sekarang sudah mulai main di pangan, tapi mainannya di pangan kelas menengah atas, tambahan dari ujaran di atas. Sebelumnya dalam acara yang sama, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyampaikan target inflasi tahun depan akan di bawah sesuai target yakni 30% plus minus 1%. Inflasi yang saat ini masih 5,4%, tahun depan akan kembali ke sasaran 3% plus minus 1% pada tahun 2023. Inflasi inti akan di bawah 4%. Tahun 2024 akan lebih turun lagi ke dalam sasaran 2,5% plus minus 1%, ujar Peri. Selanjutnya ada pengangguran di tahun 2023. Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah berupaya menekan tingkat pengangguran terbuka, sehingga maksimal pencapaian 6% pada 2023 akan mendatang. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2023 diharapkan dapat ditekankan dalam kisaran 5,3% hingga 6,0%. Angka kemiskinan dalam rentang 7,5% hingga 8,5%, kata Presiden saat membacakan pidato tentang rancangan APBN 2023 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya ada harga minyak di dunia tahun 2023. Namun bila suplai minyak dunia dipangkas, maka harga minyak diperkirakan mencapai $135 per barel pada tahun 2023 dari $114 per barel pada 2022. Bila suplai minyak berlebihan, maka harga minyak pada tahun 2023 diperkirakan turun menjadi $75 per barel dari asumsi pada 2022 sebesar $97 per barel. Tim analisis JP Morgan memperkirakan pasokan tumbuh sebesar 30% di atas laju permintaan pada 2023. Karena diproduksi Rusia sepenuhnya dan kombinasi proyek konvensional seperti Brazil, Norwegia, dan Guyana, serta proyek non-konvensional seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Argentina, pemasok tambahan 1, MBD. Kepala Analisis Energi Global atau OPIS, Tom Cloza, dan Kepala Analisis Minyak OPIS, Denton Cihuegrana, memprediksi harga rata-rata 2022 untuk WIT di sekitaran $9,50 per barel. Mereka menduga bahwa tahun 2023 level $90 per barel merupakan ramalan yang masuk akal untuk WIT dengan kemungkinan $95 sampai $96 per barel untuk Brent. Selanjutnya juga ada IPM di tahun 2023. Indeks Pembangunan Manusia atau sering kita dengar dengan kata IPM, Indonesia diperkirakan akan menyusut pada tahun 2023. Penurunan ini terjadi karena adanya ancaman resesi ekonomi di tingkat global. IPM Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan akan menyusut sebesar 0,32%. Meski begitu, penurunan tersebut masih terbilang minim bagi Indonesia. Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan IPM 2022 telah mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. IPM terkini ada di angka 72,91 atau meningkat 0,86% dibanding 2021. Nah, sekali lagi pada presentasi yang telah saya bawakan, saya mengambil dari beberapa berita yang ada. Karena 2023 masih memprediksi atau adanya prediksi pada tahun tersebut.